Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Anggia Stuti. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya manajemen stres saat kuliah daring. Merebaknya virus COVID-19 mengakibatkan banyak perubahan yang kita alami nih. Terlebih sejak pemerintah menerapkan pembatasan sosial. Banyak banget kegiatan yang sebelumnya dilakukan bertatap muka menjadi dilakukan secara daring, salah satunya perkuliahan. Setelah beberapa bulan melaksanakan perkuliahan daring, ternyata muncul nih berbagai keluhan dari para mahasiswa. Tugas yang menumpuk, tuntutan menatap layar laptop lebih lama, kuliah terhalang sinyal, dan lain sebagainya. Sehingga seringkali banyak yang merasa stres nih. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengelola stres dengan benar, saya sudah bersama dengan narasumber Sarjana Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa, Nikmatul Azizah. Boleh perkenalan dulu, Kak? Assalamualaikum, perkenalkan namaku Nimatul Azizah, biasa dipanggil Azizah. Sekarang usiaku 23 tahun. Kemudian aku lulusan S1 Fakultas Psikologi di Universitas Teknologi Sumbawa di NTB. Kemudian sebelumnya aku bekerja di Bintang Pelajar, bagian bimbingan konseling. Langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Kak. Akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang mengeluh stres nih, Kak, karena kuliah daring. Nah, sebenarnya stres itu sendiri apa sih, Kak? Dan indikasi seperti apa sehingga seseorang bisa dikatakan terkena stres? Jadi stres itu bisa kita artikan yaitu suatu reaksi seseorang apabila terdapat suatu tekanan atau ancaman ataupun suatu perubahan yang terjadi di dalam dirinya gitu. Nah, stres ini kalau misalnya kita biarkan secara berlarut-larut atau terus-menerus itu bisa mengganggu baik dari fisik kita maupun psikis kita sendiri. Kalau untuk gejalanya sendiri biasanya seperti apa? Kita bisa uh, mengenali sendiri apakah ini keadaan kita bisa mengindikasikan kita ke keadaan stres ini. Misalnya bisa adanya perubahan minat pada makan, misalnya menjadi lebih banyak atau lebih sedikit daripada biasanya, adanya perubahan pola tidur, misalnya atau susah tidur atau kebanyakan tidur, itu juga bisa. Kemudian adanya sebuah perubahan mood yang uh, mood swing gitu. Kita jadi mood swing, misalnya jadi gampang sedih atau jadi merasa takut atau cemas yang terus-menerus. Bisa juga kita jadi kurang percaya diri. Nah, itu bisa juga tuh. Itu bisa mengindikasikan kita ke stres. Selain itu kita juga ada keadaan-keadaan fisik misalnya timbul pegal-pegal atau ototnya kaku. Itu juga bisa mengindikasikan kita ke stres itu gitu. Jadi kita bisa deteksi secara mandiri nih. Kita kira-kira itu tanda-tanda itu kita bisa kenali gitu. Kita kira-kira kena stres gak ya gitu. Nah, dari gejala-gejala yang telah disebutkan tadi, apakah berdampak terhadap diri sendiri atau orang lain, atau terhadap fisik, psikologis, ataupun perilaku seseorang? Itu biasanya seperti apa, Kak? Dampaknya tentu sangat akan berdampak baik pada fisik maupun psikis. Dari segi fisik itu yang bisa kita lihat kan ini adanya perubahan makan, perubahan pola tidur yang kemudian akan berakibat pada imun kita sendiri. Kita bisa menjadi lebih mudah terserang penyakit, ya kan? Terus, ya bisa juga, fisik kita bisa menjadi lemah gitu, gampang pusing atau gampang merasa sakit badannya gitu kan. Itu dari segi fisik. Kalau dari psikis sendiri, itu stres yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan depresi. Depresi itu bisa
bisa kemungkinan kita melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri gitu kan. Jadi emang dampaknya itu bisa sangat besar ya ketika stres itu kita tidak bisa kendalikan gitu. Yang berkepanjangan dan tidak bisa dikendalikan itu dampaknya sangat buruk. Nah, itu juga bisa menyebabkan dampak kepada orang lain kan dengan misalnya kan kita kan kalau misal stres itu kan mood swing ya. Nanti kita jadi misalnya menarik diri dari lingkungan atau kita jadi gampang marah atau gimana kan jadi orang atau orang lain atau lingkungan kita merasa tidak nyaman dengan diri kita kan. Itu juga bisa berdampak pada lingkungan gitu. Nah, untuk menghindari hal itu, bagaimana cara memanage atau mengelola stres dengan benar, Kak? Mungkin Kak Zizah punya tips atau saran untuk teman-teman mahasiswa? Sebelum mengelola stres dengan baik itu, sebelum kita harus mengenali dulu nih, mengenali dulu apa penyebab kita stres, dan kenali dulu yang tanda-tanda yang tadi. eh, Apa sih yang muncul di dalam diri kita tuh tanda-tandanya apa aja. Nah, itu kita harus kenali lebih dahulu. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita memiliki tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang menuju stres itu, baru kita coba untuk memanage stres itu sendiri supaya bisa teralihkan kepada hal-hal yang positif. Nah, manajemen stres itu sebenarnya ada namanya 4A ada 4 gitu, 4A namanya. Yang pertama ada avoid, ada alter, adapt, sama accept. Nah, avoid itu apa? Avoid itu artinya itu adalah hindari. Hindari penyebab stres itu sendiri. Nah, kalau misalnya keadaannya adalah stres karena belajar online, itu adalah sesuatu yang sulit untuk kita hindari ya, karena memang itu suatu kewajiban, suatu tuntutan ya. Memang keadaannya seperti ini, jadi memang tidak bisa dihindari gitu. Nah, ketika memang tidak bisa dihindari, kita menuju yang ke satunya nih, alter, yaitu mengubah. Maksudnya mengubah apa ya? Nah, mengubah penyebab-penyebab stres kita atau mengubah stres kita ini menjadi hal-hal yang positif gitu. Contohnya apa? Kita bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobi kita, hobi yang positif, misalnya membaca buku ataupun bisa berolahraga, bisa juga dengan melakukan relaksasi gitu. Terus meditasi juga bisa kan. Eh, Pokoknya kita bisa melakukan hal-hal yang positif ataupun bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, me time gitu, bisa untuk ya melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadi mengatur jadwal sebaik mungkin di antara padatnya tugas dan lain-lain itu bisa untuk me time atau kegiatan yang kamu senangi sendiri gitu. Itu bisa sangat membantu untuk mengelola stres itu sendiri ke menjadi hal-hal yang positif gitu. Kemudian setelah itu ada adapt atau adaptasi. Nah, kita juga setelah itu harus beradaptasi dengan penyebab dari stres kita itu apa ya? Ya karena belajar daring gitu kan. Kita dengan cara apa sih kita bisa beradaptasi gitu? Ya kita bisa melihat sisi positifnya dari apa yang kita lakukan. Ya belajar sisi positifnya ya kita untuk bisa menjadi pintar, bisa sukses untuk masa depan. Kita harus ingat tujuan besar kita itu apa gitu. Nah, bisa juga dengan cara bersyukur gitu. Oh, bersyukur kita masih bisa belajar walaupun keadaannya secara daring, tapi kita masih bisa belajar gitu. Kemudian setelah itu kita ada accept atau menerima. Nah, menerima nih, menerima memang penyebab stres kita itu apa yang memang tidak bisa kita hindari gitu. Yang kadang memang menerima itu berat gitu. Namun dengan begitu kita bisa melakukan manajemen stres dengan baik dan keluar pula solusi yang terbaik gitu. Jadi 4 hal itu bisa kita lakukan untuk memanage stres kita dengan baik ya.
Terakhir nih Kak, ada saran atau pesan yang ingin disampaikan untuk para mahasiswa yang sedang kuliah daring atau mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun tugas akhir gitu Kak? Untuk mahasiswa yang saat ini sedang belajar daring ataupun sedang mengerjakan skripsi juga secara daring, untuk selalu tetap semangat, ingat selalu tujuan kalian, ingat selalu sebentar lagi perjuangan kalian itu tidak akan terasa kok. Tetap semangat terus. Jangan lupa untuk selalu beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan, selalu makan yang bernutrisi, jaga kesehatan, dan selalu untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah itu tadi wawancara saya dengan narasumber. Nah jadi penting banget ya untuk selalu mengelola stres dengan baik agar tidak menimbulkan hal-hal yang berbahaya seperti depresi sampai menyakiti diri sendiri gitu. Sebenarnya diri kita juga bisa mengenali bahwa kita tuh terkena stres atau enggak sih gitu kan. Tips dari Kak Zizah ini bisa teman-teman mahasiswa terapkan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.